Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfalatus Rizky dari program studi Manajemen Pendidikan Islam UIN Wali Songo Semarang dengan NIM belakang 30, dan di sebelah saya Dan saya Miftahul Ulum dengan nomor induk mahasiswa belakangnya 34. di sini kami akan menyampaikan beberapa fakta tentang Imam Al-Ghazali, kitab karangannya, dan beberapa nilai-nilai pendidikan yang relevan dengan pendidikan saat ini. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Falsafah Kesatuan Ilmu dengan dosen pengampu Bapak Sekan. Ya, mungkin yang pertama ini ya, biografi Imam Ghazali. Ya, Imam Ghazali itu sebenarnya memiliki nama lengkap atau nama asli adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nah, beliau lahir di Tus, itu sekarang wilayahnya menjadi Iran pada tahun 1058 Masehi. Nah, beliau di Tus itu wafat pada 1111 Masehi. Terus julukan beliau di kalangan Islam itu adalah Hujatul Islam atau pembela Islam. Beliau kontribusinya yang sangat besar terhadap pemikiran keislamannya. Wah, beliau sangat mantap sekali. Nah, latar belakang pendidikan beliau itu Imam Al Ghazali besar sejak kecil. Nah, Imam Al Ghazali perannya di Islam itu sejak kecil udah besar sekali. Nah, ia menuntut ilmu di berbagai tempat, termasuk di Naisbur di bawah bimbingan Imam Al Juwaini, Imam atau disebut Imam Haramain, yaitu ya Imam Haramain ya. Iya, iya, Ya itu seorang ulama besar kala itu. Ia menguasai ilmu fikih, usul fikih, filsafat, kalam. Kalam itu teologi, tentang ilmu teologi gitu. Terus logika dan tasawuf. Nah, karir beliau itu pernah menjadi rektor madrasah di salah satu pendidikan Islam terbesar itu pada kala Al-Azhar ya itu. Mas ya. Iya, Al Iya. Azhar kayaknya. Ya, namun kemudian meninggalkan kedudukannya tersebut setelah karena ya menjalani hidup bersufi. Nah, selama bertahun-tahun karena mengalami krisis spiritual. Sangat familiar di telinga yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Ya, tentunya di kalangan pesantren Ya, gitu ya, Mas. tentunya di kalangan pesantren dan juga orang yang beragama Islam. Ya. Kitab Ihya Ulumuddin ini secara bahasa yaitu artinya menghidupkan ilmu agama. Terkadang disebut sebagai Al-Ihya, merupakan kitab yang membahas tentang akidah dan prinsip dalam mensucikan jiwa, yaitu Taqiyatun Nafs, yang membahas perihal penyakit hati, pengobatannya, dan mendidik hati. Kitab ini merupakan kitab yang paling terkenal dari beberapa kitab yang telah diciptakan oleh Al-Ghazali. Hanya saja kitab ini memiliki beberapa kritikan oleh para pembenci. Tentunya sebaik-baik orang dan sebaik-baik manusia pasti ada yang membencinya, teman-teman. Yaitu meskipun Imam Al-Ghazali merupakan seorang ulama, namun ia dituduh bukanlah seorang yang pakar dalam bidang hadis, sehingga ikut tercantumlah hadis-hadis tidak ditentukan sanadnya, berderajat lemah maupun maudhu. Nah, beberapa kalangan pembenci Imam Al-Ghazali ini mengatakan bahwa kitab Ihya Ulumuddin ini kan di dalamnya kan ada beberapa hadis. Nah, itu di dalam di dalam kitab tersebut itu hadisnya itu banyak yang dhaif atau yang lemah, dan ada beberapa yang tidak disertakan sanadnya. Nah, ya. Itu bagi kalangan pembenci-pembenci saja ya, Iya, Mas ya. benar seperti itu. Lebih baik salah dalam mencintai daripada benar tapi membenci. Iya, Ya, itu. mantap. Nah, hal ini menyebabkan banyak ulama itu dan para ahli hadis meneliti kembali dan memilah dan menyusun ulang terhadap takhrij hadis yang termuat di dalam kitab Ihya tersebut. Mungkin sudah minum itu saja yang saya sampaikan. Mungkin saya lanjut ke konsep pendidikan Al-Ghazali ya. Nanti
mungkin masih ada satu materi lagi buat Mas Alfa, itu nilai pendidikan yang relevan saat ini. Oh iya iya iya. Itu pasti sangat yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa. Karena dalam menjalankan apa beliau di dunia pendidikan itu gimana, terus Iya, relevannya di dunia sekarang gimana, itu sangat Iya, penting iya, sekali. iya, iya. Nah, langsung saja saya lanjut ke konsep pendidikan Al-Ghazali. Ya, konsep beliau memiliki tujuan mendekatkan diri kepada Allah melalui ilmu. Ya, jadi ilmu-ilmu beliau itu antara lain untuk ya mendekatkan diri kepada Allah lah intinya. Pada pembelajaran-pembelajaran ilmiah gitu tuh. Terus metodenya itu ya memprioritaskan ilmu agama, meskipun yang dipelajari ada ilmu apa tadi? Ilmu bukan yang ilmu filsafat, ilmu Sains. meteorologi, sains itu, tapi di dalamnya itu memprioritaskan ilmu agama. Agama tetap terdepan. Kayak Yamaha gitu loh Mas, sebagai di depan. Ya. Terus belajar beliau mengajarkan belajar dengan ikhlas dan dalam mengamalkan ilmu. Beliau itu sangat ikhlas sekali, masya Allah ya Allah. Beliau tuh ya Allah teladan. Itu ya ya Allah. Terus belajarnya itu ikhlas sekali. Nah, selain itu beliau juga sebagai kisah teladan moral yang baik bagi umat-umat setelahnya. Iya. Gitu. Mungkin lanjut Mas Alfa, monggo. Terakhir yang akan saya jabarkan yaitu nilai pendidikan yang relevan dengan metode pengajaran Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin adalah fokus pada pembentukan karakter, spiritualitas, dan akhlak mulia, bukan hanya sekedar transfer pengetahuan. Pendidikan menurut Al-Ghazali menekankan pentingnya pendekatan yang holistik, mengintegrasikan ilmu, agama, dan duniawi dan spiritual untuk menciptakan generasi yang cerdas dan bertanggung jawab. Lebih detailnya lagi, nilai pendidikan yang relevan dengan metode pengajaran Al-Ghazali yaitu meliputi yang pertama ada pembentukan karakter dan akhlak. Nah, apa sih pentingnya akhlak dalam pendidikan? Sangat penting sekali, apalagi Sangat di zaman sekali ya sekarang teman-teman. ini. Karena di zaman sekarang ini mungkin kita banyak menemui anak kecil yang sudah belajar gitu loh. Iya, sudah belajar banget. Kayak kurang krisis moral. Iya, krisis moral sekarang tuh kayak parah banget gitu. Parah sekali. Jadi sangat relevan untuk gitu ya Mas. Apa tadi? Pembentukan karakter. Seperti itu. Yang kedua ada integrasi ilmu agama dan duniawi. Al-Ghazali mengajarkan pentingnya mengintegrasikan ilmu agama dengan ilmu duniawi untuk mencapai keseimbangan dalam kehidupan. Nah, yaitu dalam pendidikan itu sangat penting adanya kesetaraan, yaitu ilmu duniawi dan ilmu agama itu harus setara, tidak ada yang berat sebelah. Moderasi harus balance ya Mas. Balance imbang. Yang keempat yaitu keteladanan guru. Guru harus menjadi contoh yang baik dalam perilaku, sikap, dan akhlak, serta memberikan materi yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Mungkin di era sekarang ini banyak oknum-oknum guru yang tidak selaras dengan sejatinya guru yang sebenarnya. Seperti guru siapa yang viral itu? Guru siapa? Guru Dit. Ya itu. Itu juga beberapa contoh dari apa ya? Contoh tidak baik dari guru-guru lah. Iya. Sejatinya guru itu memberi contoh, digugu dan ditiru. Guru digugu dan ditiru. Yang terakhir yaitu pembiasaan positif. Pendidikan harus menanamkan kebiasaan positif dan menghindarkan kebiasaan negatif, baik dari lingkungan keluarga maupun sekolah. Nah, pembiasaan positif ini dimulai dari kita, apakah kita bisa membedakan antara baik dan buruk. Nah, kalau kita sudah bisa membedakan baik dan buruk, kita akan bisa mengamalkan nilai yang terakhir ini, yaitu pembiasaan positif, di mana kita sadar sedang melakukan kegiatan positif seperti sholat, seperti beramal di masjid, nah dan lain-lain. Terus jika ada semisal ada temannya berbuat yang buruk itu, ya kita itu
ini buruk, saya tidak, minimal lah kita tidak boleh ikut-ikutan. Ya kalau bisa lah diajak temannya, ayo kalau gitu itu nggak baik. Nah itu termasuk pengamalan dari metodenya Imam Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali. Jadi intinya Al-Ghazali ini telah membuat karya eh, yang sampai sekarang pada zaman ini itu masih relevan dengan isu-isu sekarang, dengan kasus-kasus di era sekarang yang mungkin sudah drastik seperti itu tadi ya. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Saya memohon maaf jika ada banyak kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.